Video pembelajaran ini dibuat untuk membantu siswa-siswi mempelajari matematika peminatan. Saya akan memulai dengan matematika peminatan kelas 10, di mana untuk KD31. KD31 berbicara mengenai pengetahuan, di mana KD31 itu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Sedang KD41 itu berbicara mengenai keterampilan. Jadi, KD41 itu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi, untuk mulanya, jadi kita harus tahu judulnya fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen logaritma. Fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Di mana tujuan pembelajaran? Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual dan serta keterkaitannya. Dan siswa juga diharapkan dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Bilangan eksponen. Apa itu bilangan eksponen? Bilangan eksponen ialah suatu bentuk bilangan perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang, atau pengertian singkatnya itu adalah perkalian bilangan yang sama diulang-ulang. Jadi misalkan N itu adalah bilangan asli dan A itu bilangan real. Jika bilangan A pangkat N dinyatakan sebagai A pangkat N, berarti perkalian A sebanyak berapa? Sebanyak N. Jadi A pangkat N itu adalah A dikali A. Jadi perkalian semua bilangan A sebanyak N. Di mana bilangan eksponen itu mempunyai beberapa sifat di dalam mengerjakannya. Jadi untuk sifat bilangan berpangkat bulat, ada 7 sifat bilangan berpangkat bulat. Mungkin terkadang ada yang memberi lebih, tetapi ini adalah dasarnya. Jadi untuk nomor 1, untuk bilangan pokok yang sama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi, kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Bilangan berpangkat dibagi, maka bilangannya, pangkatnya dikurang. Bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Untuk yang keempat, bilangan dua buah bilangan pangkat M sama dengan bilangan pertama di pangkat M dikalikan dan bilangan kedua pangkat M. Demikian pula pembagiannya. Semua bilangan di pangkat 0 hasilnya 1. Semua. Jadi kalau A pangkat min N itu adalah kebalikan dari bilangan itu, seper A pangkat N. Nah, terkadang sampai di sini banyak yang berkata, saya belum mengerti. Ada juga yang bilang, kenapa bisa begitu? Oke, mari kita lihat. Yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Betulkah itu? Nah, kita lihat ya. Kan yang tadi bahwa bilangan A pangkat N, maka A-nya itu dikali sampai sebanyak N. Berarti kalau A pangkat M dikali A pangkat N, maka A-nya dikali yang di depan itu sebanyak M. Sedangkan yang di belakang sebanyak N. Nah, kalau kita hitung banyaknya A berarti banyaknya A yang di depan M ditambah dengan N.
Nah, kita lihat bentuknya. Contohnya, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Berarti 5-nya ada 3 yang di depan. Yang di belakang 5-nya ada 2. Ada berapa semua 5-nya? Ternyata 5-nya itu semua ada 5. Kenapa? Karena 3 tambah 2. Oke? Itu tadi bentuk pertama dari sifat bilangan berpangkat bulat. Bentuk kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Itu pangkatnya dikurang. Jadi kalau tadi yang kali pangkatnya ditambah, yang bagi pangkatnya dikurang. Nah, kita lihat, berarti yang bagian pembilang A pangkat M, berarti A-nya itu ada sebanyak M. Sedangkan penyebutnya A pangkat N, A-nya sebanyak N. Nah, karena A bagi A sama dengan 1, nah, A bagi A sama dengan 1, kita bisa hilangkan semuanya A. Selama di atas ada pembilang ada A, penyebut ada A, kita bisa hilangkan. Nah, sehingga yang tertinggal itu M kurang N. Oke, kita lihat contohnya. 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2. Pembilangnya ada 3 limanya. Jadi 5 kali 5 kali 5. Penyebutnya ada 2. 5 kali 5. Nah, karena 5 di atas sama dengan 5 di bawah, saya bagi. Hilang. Karena 5 bagi 5, 1. Berikutnya lagi, 5 bagi 5, 1. Akhirnya 5-nya tinggal berapa? 5-nya tinggal 1. Kenapa bisa? Karena 3 kurang 2, 1. Oke, kita lihat bentuk ketiga. A pangkat M dipangkatkan N. Bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu dikali. Kita lihat, berarti A pangkat M dipangkat N, berarti A pangkat M ada sebanyak N. Nah, sehingga kalau A pangkat M saya uraikan juga, berarti ada banyak A pangkat M. Berapa banyak A pangkat N? Sebanyak N. Berarti kita bisa kalikan. Nah, berarti kita bisa kalikan nanti. Jadi kita lihat contohnya. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 5 pangkat 3-nya ada 2. Nah, berarti setelah saya uraikan 5 pangkat 3 sesuai dengan eksponen bilangan berpangkat, berarti 5-nya ada 3. Nah, berarti semuanya ada 6. Oke? Kita lihat bentuk keempat. A kali B pangkat M. Nah, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Betulkah itu? Kita lihat. Berarti A kali B pangkat M. Berarti A kali B, A kali B, A kali B ada berapa banyak? Ada M. Ada sebanyak M. Nah, karena A kali B, A kali B, A kali B, saya bisa pisahkan. A-nya sendiri, B-nya sendiri. Berarti A-nya sebanyak M. B-nya sebanyak M. Sehingga A kali B pangkat M itu adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Kita lihat contohnya. 5 kali 3 pangkat 2. Berarti 5 kali 3 dikalikan 5 kali 3. Saya pisahkan 5-nya sendiri, 3-nya sendiri. Berarti 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Betulkah? 15 pangkat 2 sama dengan 25 kali 9. Ternyata hasilnya sama. 225 sama dengan 225. Kita lihat bentuk kelima. Pembagian. Kalau A bagi B, saya pangkat M, hasilnya itu nanti A pangkat M diper B pangkat M. Nah, kalau A bagi B, itu kan sama dengan A per B. Nah, jadi A per B pangkat M. Berarti A per B kali A per B, A kali A per B. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak M. Seperti perkalian tadi, saya uraikan A sendiri, B sendiri. Ini karena pembilangnya semuanya A, maka saya kalikan di atas semua pembilangnya itu sebanyak M.
Penyebutnya semua adalah B, maka saya kalikan semua B-nya sebanyak apa? M. Sehingga kita lihat contoh. 5/3 pangkat 2, berarti 5/3 dikali 5/3. Berarti 5/2 dibagi 3/2. Kita lihat bentuk ke-6. A pangkat 0 sama dengan 1. Betulkah A pangkat 0 sama dengan 1? Kita ingat sifat yang kedua, bentuk yang kedua tadi, di mana A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Supaya pangkatnya menjadi 0, maka M harus sama dengan N. Oke? Berarti saya ubah. Saya pakai N saja. Jadi A pangkat N kurang N sama dengan A pangkat N per A pangkat N. N kurang N, 0. Karena A pangkat N sama dengan A pangkat N, jadi kalau bilangan yang sama dibagi, hasilnya adalah 1. Bentuk ke-7. A pangkat min N sama dengan 1/4 A pangkat N. Betulkah? Coba kita lihat. Ternyata itu min N itu adalah 0 kurang N. Minus berarti 0 kurang positifnya. Jadi A pangkat min N itu adalah A pangkat 0 kurang N. Jadi A pangkat min N sama dengan A pangkat 0 dibagi A pangkat N. Di sifat ke-6 kita sudah mendapatkan bahwa A pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, jadi A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Itu tadi 7 bentuk, 7 sifat dari bilangan berpangkat bulat positif. Saya akan memberi beberapa contoh pemakaian dari bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat. Saya akan memberi contoh untuk bilangan berpangkat bulat. Contoh pertama, sederhanakan bentuk dari 3P pangkat min 2 kali Q pangkat 3 dipangkat min 2 dibagi 3 pangkat 2 kali P pangkat min 1 kali Q pangkat 2 dipangkatkan min 3. Oke? Jadi, karena pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali, itu sifat yang ketiga. Jadi, pangkatnya dulu saya kalikan masuk ke dalam. Karena 3 itu adalah, pada penyebut itu 3, tidak ditulis pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Sehingga 1 kali min 2. P itu pangkatnya min 2. Berarti P pangkat min 2 kali min 2. Q pangkat 3. 3 kali min 2. Jadi semua pembilang pangkatnya dikali dengan min 2. Dan semua penyebut pangkatnya dikali dengan min 3. Karena sesuai dengan sifat yang ketiga, bilangan berpangkat. Bahwa pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Sehingga 3 pangkat 2 kali min 3. P pangkat min 1 kali min 3. Q pangkat 2 kali min 3. Oke? Selanjutnya, min 2 kali min 2 itu adalah 4. 3 kali min 2 itu adalah 6. 2 kali min 3, min 6. Min 1 kali min 3, 3. 2 kali min 3, min 6. Jadi kita kalikan pangkatnya dulu. Oke? Kita kalikan pangkatnya. Kita sudah dapat. Kita lanjut berikutnya. Bentuk sifat kedua. Bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Sehingga 3 pangkat min 2 saya kurangi dengan min 6. P pangkat 4 saya kurangi dengan 3. Q pangkat min 6 saya kurangi dengan min 6. Maka
Saya dapatkan min 2 tambah 6 itu 4, 4 kurang 3 itu 1, min 6 tambah 6, 0. Sehingga hasilnya itu adalah 81P. Oke? Silakan dicermati, dilihat, diperhatikan. Jadi, saya memberi waktu supaya bisa diperhatikan dan dilihat, supaya baru saya akan lanjut ke contoh kedua. Jadi ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Oke, saya lanjut ke contoh kedua. Nyatakan bentuk X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1, baru dipangkatkan min 1 dalam pangkat positif. Jadi dia tidak mau dalam pangkat negatif. Nah, kita lihat. Nah, X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 dipangkat min 1 menjadi X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1, X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Ingat bahwa semua bilangan di pangkat minus, dia menjadi kebalikannya. Itu adalah bentuk ketujuh, sifat yang ketujuh. Jadi, kalau soalnya itu penjumlahan di atas, penjumlahan itu di pembilangnya, dan pengurangan itu di penyebutnya, tapi karena di pangkat min 1, berarti dia merupakan kebalikannya. Pembilangnya menjadi kurang, penyebutnya menjadi tambah. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Ingat, tidak ada sifat bilangan berpangkat yang menggunakan jumlah dan tambah. Yang ada hanya kebalikan. Jadi X pangkat min 1 itu adalah seper X, Y pangkat min 1 itu adalah seper Y. Nah, saya kalikan dengan X, Y dibagi XY. XY bagi XY 1. Jadi semua bilangan dikali 1 adalah bilangan itu sendiri. Kenapa saya harus kali dengan XY? Karena KPK dari bentuk pecahan di bagian pembilang dan bentuk pecahan di bagian penyebut itu adalah X kali Y. Oke, saya lanjut. Nah, dari perkalian itu, maka saya dapatkan seper X kali XY itu adalah XY bagi X. Seper Y bagi XY itu adalah XY bagi Y. Demikian pula yang di bawah, penyebutnya. Nah, sehingga XY bagi X itu adalah Y, XY bagi Y itu adalah X, dan kita dapat hasilnya bahwa X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 keseluruhan di pangkat min 1 hasilnya adalah Y kurang X dibagi Y tambah X. Diperhatikan dengan seksama. Oke. Lihat baik-baik supaya bisa dimengerti. Berikutnya contoh ketiga. Bila X tambah X tambah 1, X tambah X pangkat min 1 sama dengan 3, tentukan nilai dari X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. Nah, kita mulai. X tambah X pangkat min 1 sama dengan 3. Di depan saya pangkat 2, di belakang juga saya pangkat 2. Jadi ingat, yang dicari bukan nilai pangkat 2-nya, tetapi nilai X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. Nah, di mana X tambah X pangkat min 1 dipangkatkan 2 itu sama dengan X tambah X pangkat min 1 saya kalikan dengan X tambah X pangkat min 1.
Dan kita kalikan 1 demi 1, X kali X dikali X pangkat min 1, X pangkat min 1 kali X pangkat min 1 kali X pangkat min 1. Kita dapat hasilnya. X kali X itu X pangkat 2, sudah itu X dikali X pangkat min 1, kita tambahkan X pangkat min 1 kali X, ditambah X pangkat min 2. X dikali X pangkat min 1, kalau kali pangkatnya ditambah, berarti 1 tambah min 1 itu adalah 0. Jadi kita dapatkan X pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga kita peroleh X tambah X pangkat min 1 di pangkat 2 itu adalah X pangkat 2 ditambah 2 ditambah X pangkat min 2. 3 pangkat 2 itu 9. Sehingga kita sudah bisa mendapatkan nilai dari X pangkat 2 ditambah X pangkat min 2. X pangkat 2 tambah X pangkat min 2 sama dengan 7. Kenapa bisa? Karena 9 kurang 2, 7. Demikian bilangan berpangkat bulat beserta contohnya. Berikutnya, kita akan mempelajari bilangan berpangkat pecahan. Terima kasih.